Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan meneruskan materi tentang perbandingan berbalik nilai dan perbandingan senilai, di mana kita akan membandingkannya lewat grafik. Kemudian nanti setelah grafik, nanti kita akan membandingkan lewat contoh soal. Nah, oke. Gue akan mulai share screen materi untuk hari ini ya. Oke, ini absen kalian hari ini nih. Baru 10. Jadi belum Ibu kasih nilai. Oke, Ibu kasih nilai dulu yang udah absen ya di sini. Nih baru 15 orang yang hadir. Ya udah, nanti aja absen mah Ibu mulai aja ke materi. Nah, materi hari ini adalah perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, kita mulai dulu dari perbandingan senilai. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui di minggu kemarin, yang dinamakan dengan perbandingan senilai adalah nih. Apa? Sok ada yang mau mengungkapkan pengertian dari perbandingan senilai? Yang udah mengerjakan beberapa latihan soal, apa kesimpulan kalian tentang perbandingan senilai? Sok yang hadir. Kala, Fahri, Nabil, atau Algi, Altaf, Raka, Arkan, Kafka, Daril, Audrik, Atala, Sok. Apa menurut kalian yang dinamakan dengan perbandingan senilai? Ungkapkan dengan bahasa kalian. Siapa yang mau jawab, nanti Ibu beri nilai lebih. Masa dari yang hadir nggak ada yang mau jawab satupun? Dibuka itunya, speakernya, mic-nya. Ada yang mau jawab nggak? Nggak ada yang mau jawab, nggak ada yang... Aku Bu. Sok, Altaf. Perbandingan antara dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah. Yang lain juga akan bertambah. Oke, benar ya. Jadi yang namanya senilai itu jika yang satu nambah, yang lainnya juga akan nambah. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada waktu tempuh dengan jarak tempuh. Nah, di sini misalnya jarak tempuhnya 1 detik, waktu tempuhnya 1 detik, jaraknya 10 km. Jika 2 detik, maka 20 km. Terus kalau seandainya bertambah, maka jika waktu tempuh bertambah, maka jarak tempuh juga akan bertambah. Nah, itu yang dinamakan dengan perbandingan senilai. Nah, sekarang coba perhatikan grafiknya. Nih, lihat. Nah, lihat grafik untuk perbandingan senilai. Nah, di sini kalau kita lihat untuk grafik yang perbandingan senilai, nah, grafiknya itu lihat akan naik tuh seperti ini ya. Dari misalnya ini kalau waktu tempuhnya 0, jarak tempuhnya juga 0. Jika jarak tempuhnya waktu tempuhnya 1 detik, maka jarak tempuhnya 10. Jika di sini 5 detik waktu tempuhnya, maka jarak tempuhnya 50 km. Jadi seolah-olah naik tuh, mengikuti garis lurusnya itu naik ya. Dari istilahnya kalau dilihat dari kiri ke kanan itu membentuk garis lurus yang naik. Nah, ini merupakan grafik pada bidang koordinat kartesius untuk perbandingan yang senilai. Nah, jadi bisa kita lihat. Jadi kalau yang satu bertambah, yang lain juga jadi tambah gede seperti itu. Jadi grafiknya itu seperti ini ya. Itu untuk perbandingan yang senilai. Sekarang coba bandingkan dengan perbandingan untuk berbalik nilai. Nah, kalau untuk perbandingan berbalik nilai mah sebaliknya. Nah, lihat misalnya ya. Di sini nih, kalau mempunyai
memiliki 150 sapi, maka persediaan makanan cukup untuk 1 hari. Jika memiliki 75 sapi, maka persediaan makanan akan habis 2 hari. Nah, jika mempunyai sapi 50, maka persediaan makanan akan habis 3 hari, ya. Nah, terus sampai misalnya kalau sapinya cuma 25, maka waktunya persediaan makanan akan habis dalam jangka waktu 6 hari. Nah, di sini sebaliknya, semakin sedikit jumlah sapi, maka jumlah persediaan makanan yang dibutuhkan habisnya akan semakin lama. Tetapi semakin banyak sapi, semakin banyak jumlah sapi, maka persediaan makanan akan cepat habis. Nah, jadi bisa kita lihat. Jadi kalau yang satu naik, yang lainnya turun. Kalau yang lainnya turun, yang lainnya naik. Sehingga kalau kita gambarkan dalam koordinat kartesius, dalam koordinat kartesius, grafiknya menjadi seperti ini. Turun dari atas ke bawah, turun, ari tadi mah naik, ari sekarang mah turun seperti ini. Jadi kalau kita ngebaca dari grafik, seperti ini ya. Lihat, jika kita ambil misalnya yang pas ya. Nih lihat, banyaknya sapi misalnya itu di sini berapa? 25 akan habis dalam waktu 6 hari. Nah, seperti itu. Atau misalnya kita ambil yang pas juga. Jika sapinya misalnya 30, dia 30 akan habis dalam jangka waktu 25 hari. Nah, seperti itu kurang lebih ininya cara baca grafiknya. Jadi kalau untuk perbandingan berbalik nilai, grafiknya itu melandai. Ya, jadi mengalami penurunan. Kalau yang tadi nih yang senilai 5 grafiknya naik seperti ini. Ada perbedaan kan? Nah, sekarang untuk cara menghitung cepatnya, perhatikan. Untuk yang perbandingan senilai, kalinya kali silang. A kali D akan sama dengan B kali C. Ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk perbandingan berbalik nilai, kalinya kali lurus. A kali B akan sama dengan C kali D. Nah, seperti itu. Nih, jadi kalau untuk perbandingan senilai, nih lihat. Jika A ke C naik, maka B ke D juga naik. Berlaku juga, jika A ke C turun, maka B ke D juga akan turun. Artinya perbandingannya senilai. Tetapi kalau untuk perbandingan berbalik nilai, jika A ke C naik, maka B ke D ini akan turun. Seperti itu untuk ringkasan cara menghitungnya ya. Jadi untuk perbandingan senilai mah A kali D sama dengan B kali C. Nah, kalau untuk perbandingan berbalik nilai A kali B sama dengan C kali D. Ini kalau istilahnya mah rumusnya. Lebih paham lagi, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Lihat. Contoh pertama. Untuk memberi makan 30 ekor ayam dibutuhkan persediaan makan selama 20 hari. Karena serangan penyakit, maka ayamnya mati 5 ekor. Persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu titik-titik. Nih, perhatikan. Nomor 1, senilai atau berbalik nilai. Nomor 1. 30 ayam, 20 hari. Kalau 24 ayam, berapa hari? Kayak begitu. Nah, ini yang nomor 1 termasuk perbandingan apa? Berbalik nilai. Iya, benar, berbalik nilai. Maka cara mengalikannya 30 kali 20 dibagi 25 menghasilkan 24 hari. Oke, benar. Nah, ini berbalik nilai. Sekarang nomor keduanya. Sebuah mobil menempuh jarak dari kota A ke kota B dalam waktu 1,2 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Agar jarak tersebut dapat ditempuh dalam waktu 60 menit, kecepatan mobil harus dicapai adalah titik-titik. Nah,
Berarti kan ini dijadikan dulu ke jam ya. 60 menit itu adalah 1 jam. 1,2 jam 80 km. Kalau ingin jadi 1 jam maka kecepatannya harus kita naikkan. Ini juga termasuk perbandingan berbalik nilai sehingga 1,2 kali 8 dibagi 1 hasilnya 96 km. Ini juga termasuk perbandingan berbalik nilai. Paham nggak? Ibu yakin kalian kemarin udah mulai mengerjakan. Cuma yang kemarin salah itu hanya di nomor 100 berapa kemarin itu yang kalau nggak salah ini nih, yang banyak yang salah itu, yang kemarin mengerjakan itu latihan yang apa? Udah pada dibuka belum nilai yang tugas kemarin? Udah. Belum, Bu. Oh, Bentar, lihat dulu. GR-nya ada kok yang masih salah. Nah, ini yang masih salah itu yang nomor 109. Banyak yang yang halaman 109. Nah, kalian belum tuntas mengerjakannya. Karena apa yang diminta itu adalah banyak pekerja yang harus ditambah. Jadi yang harus ditambah itu adalah 18 dikurangi 12, 6. Bu, kalau yang 107 gimana, Bu? Yang 107 mah gampang. Ini kan tinggal, kan dibaca nih soalnya 107. Seekor peternak ayam memiliki persediaan makanan untuk 150 ekor ayam selama 6 hari. Jika ia membeli 30 ekor ayam lagi, berarti sekarang jumlah ayamnya jadi berapa? 180. 150 mah 6 hari, kalau 180 menjadi berapa hari? Harinya akan menjadi lebih sedikit atau lebih banyak? Akan cepat habis Dikit. atau? Dikit. Iya, Sedikit, berarti kok. lebih sedikit waktunya. Berarti ini sama dengan 150 kali 6 dibagi 180. Hasilnya menjadi Oh. hasilnya Oke, Bu. menjadi berapa? Kemarin belum paham. Hasilnya menjadi berapa? Yang udah jawab udah benar? 150 kali 6 dibagi 180. Hasilnya berapa? 5, Bu. 5. Oh, jawabannya ada 5. Nah, itu untuk perbandingan berbalik nilai. Sekarang kita bandingkan lagi. Nih. Oke. Nih, ini ada contoh, 2 contoh. Yang satu termasuk perbandingan senilai, yang satu contoh berbalik nilai. Nih, lihat. Untuk membuat 5 potong kue diperlukan setengah kilogram gula. Jika banyak gula yang disediakan 2 kilogram, maka banyak kue yang bisa dibuat adalah, nah, kue yang akan dibuat pasti lebih banyak lagi karena gulanya 2 kilogram. Maka ini mah kalinya kali silang. 2 dikali 5 dibagi setengah, ya kan? 2 kali 5 dibagi setengah. Ini sama dengan menjadi 20 kue. Jadi kalinya kalau yang ininya kali silang. 5 kali 2 dibagi setengah. Paham kan cara ininya? Cara ngaliinnya? Paham. Ya, oke. Sekarang lihat lagi perbandingan. Kurang paham, Bu. Kurang paham. Apa yang kurang pahamnya yang mana? Sok. Audrey. Cara ngaliannya, Bu. Cara ngaliinnya, nih, kalau untuk perbandingan senilainya kali silang, 5 kali 2 dibagi setengah. Apanya yang kurang paham? 5 kali 2 sama dengan 10 dibagi setengah. Kan dibagi setengah itu kalau dibalikin itu sama dengan dikalikan 2. Nah, jadi sama dengan 20. Kalau belum paham nanti khusus buat Audrey Oh, udah paham. Ya, paham. Enggak maksudnya. Kalau dibagi 1,5 itu dikali, Bu. Iya, dibalikin. Jadi dibalikin. Bagi jadi kali ya, Bu? Iya, betul. Itu dibagi kali. Nah, sekarang nomor 2-nya. Sebuah pekerjaan bisa diselesaikan oleh 8 pekerja dalam waktu 20 hari. Jika diasumsikan kecepatan setiap pekerja sama, maka 5 orang pekerja bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu titik-titik hari. Nah, kalau oleh 8 orang, ini 20 hari.
Kalau oleh 5 orang, berapa hari? Tentu akan lebih lama lagi kan? Berarti ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai itu caranya kalikan lurus. 8 kali 20 dibagi 5. 8 kali 20 dibagi 5 sama dengan 32. Nah, seperti itu caranya untuk yang perbandingan berbalik nilai. Jadi ini nomor 2 termasuk perbandingan berbalik nilai. Cara mengalikannya adalah lurus. 8 kali 20 dibagi 5. Kalau yang nomor 1 ini termasuk perbandingan senilai. Nah, jadi cara kalinya itu kali silang. 5 kali 2 dibagi setengah. Nah, coba perbedaannya ya. Kalau perbandingan senilai itu, jika kuehnya sedikit, gulanya juga lebih sedikit. Jika kue yang dihasilkan lebih banyak, maka gula yang dibutuhkan juga lebih banyak. Itu senilai. Tetapi kalau perbandingan berbalik nilai, sebaliknya, jika orangnya banyak, waktu yang dibutuhkannya itu lebih sedikit. Jika orangnya sedikit, waktu yang dibutuhkan pasti akan lebih banyak. Apa pertanyaannya, Ulrik? Bu, kalau Nah, gimana, Fahri? gimana? Cara mengetahui latihan perbandingan nilai atau berbalik nilai gimana, Bu? Cara mengetahui perbandingan senilai atau berbalik nilai, nah berarti kan logika kita harus digunakan. Ini termasuk yang mana? Kalau misalnya kalau senilai mah, kalau yang satu gede, yang satunya juga akan bertambah. Tapi sebaliknya kalau yang berbalik nilai mah, yang satu nambah, di sininya akan kecil. Nih contoh seperti ini, dengerin. Ibu membeli buku, kalau 2 buku harganya 10.000. Kalau membeli 4 buku, kira-kira uangnya lebih banyak, lebih sedikit? Banyak. Nah, itu termasuk perbandingan apa kalau begitu? Senilai. Senilai, betul. Tapi sekarang begini, misalnya kamu sedang piket di kelas, akan mengerjakan piket di kelas. Kalau dikerjakan oleh 2 orang, butuh waktu 1 jam. Ya, nih, jika dikerjakan oleh 2 orang, butuh waktu 1 jam. Nah, sekarang ternyata teman kamu nggak datang, jadi dikerjainnya oleh 1 orang. Waktu untuk kerjain piketnya itu lebih lama, lebih sebentar? Lebih lama. Lebih lama. Lebih lama. Berarti itu termasuk perbandingan apa? Berbalik nilai. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau berbalik nilai mah, kalau misalnya yang A gede, yang sebelah sininya akan lebih kecil. Tapi kalau misalnya di sininya lebih gede, lebih kecil, di sananya akan lebih gede. Nah, seperti itu perbedaan antara perbandingan berbalik nilai dan senilai. Akan lebih paham lagi nanti kalau kalian itu banyak berlatih, ketemu dengan soal-soal. Jadi akan lebih paham dengan sendirinya. Seperti itu konsepnya, Ma. Oke, nih sekarang perhatikan lagi. Nah, ini mah contoh, nggak perlu di inilah. Nah, jadi intinya mah kalian harus hati-hati dalam membaca soalnya. Oke, perhatikan lagi nih. Latihan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nih, perhatikan. Harga selusin buku 48. Berapa harga 5 buku? Nah, berarti kalau ketemu soal seperti ini, kalian harus lebih teliti. Selusin itu ada 12 buku. Nah, berarti 12 buku 48.000. Kalau 5 buku berapa? Nah, berarti ini kan termasuk perbandingan senilai. Cara kalinya kali silang. 5 dikali 48.000 dibagi 12. Maka diperoleh 20.000. Seperti itu. Paham nggak nomor 1? Bisa kan? Kalinya kali silang. Bisa. Ya, oke. Sekarang nomor 2, Bu. Ya. Kalau misalnya nanti kayak pakai cara 48 itu dibagi 12 dulu gak apa-apa, Bu? Gak apa-apa.
Yang namanya cara itu yang penting logika kalian itu paham, nggak apa-apa, sama aja nanti hasilnya. 48 dibagi 12. 48 dibagi 12 itu kan 4.000. Nanti dikalikan 5 kan sama aja dengan 20.000. Nah, ini juga kan sama aja kalau lihat lihat coretan mah. 48 dibagi 12 ini sama dengan 4.000, langsung dikalikan 5 dapat 2.000. Boleh, yang penting mah kalian mengerti maksud dari soal tersebut. Yang namanya matematika itu banyak cara, yang penting logika kaliannya paham. Boleh ya. Jadi boleh sangat boleh sekali. 48 dibagi 12 dulu, nanti dikalikan 5. Boleh. Jadi seperti itu. Ya, boleh. Nah, sekarang nomor 2. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaan selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena suatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Yang ditanyakan, banyak pekerja yang harus ditambah. Nah, dari soal tersebut kita bisa istilahnya bisa menerjemahkan 64 pekerja, maka waktu yang dibutuhkan 49 hari. Jika di sini 28 hari, maka banyak pekerjanya berapa dulu? Gitu kan? Nah, ini termasuk perbandingan berbalik nilai, ya. Kalau pekerjanya 64, 49 hari. Kalau di sini, kalau ingin 28 hari, maka banyak pekerjanya pasti harus lebih banyak, ya kan? Betul nggak? Karena waktunya lebih sedikit. Maka kalinya kali lurus. Nah, 64 dikalikan 49 dibagi 28 diperoleh 112. Sehingga tambahan pekerjanya, kita kan tadi udah punya 64 pekerja, maka tambahan pekerjanya sama dengan 112 dikurangi 64 sama dengan 48 pekerja. Seperti itu. Ininya cara-caranya. Gimana? Paham tidak? Paham. Oke, mudah-mudahan paham. Kalau belum paham nanti japri aja ke Ibu, nanti ke Ibu akan diterangkan lebih lanjut. Jadi mudah-mudahan materi hari ini kalian bisa lebih paham lagi. Nah, untuk latihannya jangan lupa dikerjakan supaya nanti tidak ada cakra ya yang belum mengerjakan. Jadi ini Ibu nanti akan bikin laporan ke wali kelas. Selama 1 bulan pembelajaran matematika dengan Ibu, ada 6 buah tugas ya di Google Classroom. Jadi nanti ada report dari Ibu ke wali kelas untuk orang tua kalian. Dari 6 tugas tersebut itu, mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum. Kemudian lengkap dengan rekap absen juga ya, absen yang diisi di Google Classroom. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kalian istilahnya ada bayangan. Ibu juga mohon maaf jika istilahnya itu selama pendampingan belajar dengan kalian, Ibu kurang kurang maksimal ya. Aduh, pokoknya mohon diikhlaskan sama kalian ya. Mudah-mudahan kalian istilahnya dimudahkan, belajarnya dimudahkan, segala sesuatunya pokoknya tambah semangat. Ilmunya ilmu yang bermanfaat, bisa membawa kemuliaan dunia dan akhirat, menambah kesolehan kalian, jadi tambah saleh baru dapet. Subhanallah ya. Pokoknya doa ibu bapak guru di sini selalu menyertai kalian untuk kesuksesan, kemuliaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ilmunya selalu barokah ya, amin ya rabbal alamin. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup? Mana nomor berapa yang akan ditanyakan? Nggak ada, Bu. Alhamdulillah, kalau tidak ada, Ibu ucapkan terima kasih atas kebersamaan kalian, atas partisipasinya, meskipun yang hadir hanya 50%, 13 dari 26. Tapi Ibu memberikan aplaus untuk kalian yang sudah hadir. Terima kasih. Hatur nuhun. Marilah kita tutup dengan KBM Matematika dengan Ibu dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan barokah
Terima kasih atas perhatiannya Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Dun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke.